warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuha Hanifatul Honsa dari kelas D4TI3C dengan NPM 1184085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 1 pertemuan 1, yaitu mengenal kecerdasan buatan dan Scikit-learn. Di sini kita menggunakan modul praktikum sebagai bahan utamanya. Pada chapter 1 mengenal kecerdasan buatan dan Scikit-learn. Kita langsung masuk ke teori, yaitu membuat resume mengenai definisi, sejarah, dan perkembangan dari kecerdasan tersebut. Dari kecerdasan buatan tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Artificial Intelligence atau AI, merupakan teknologi yang diselipkan secara dan dikembangkan secara ilmiah. Nah, kecerdasan ini menekankan pada kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung. Hal ini berasal dari kata kecerdasan. Kecerdasan itu dengan kata dasar yaitu cerdas. Cerdas yang berarti tepat dan cepat. Sehingga kecerdasan buatan ini dibuat untuk menghasilkan kesimpulan yang cepat dan tepat. Nah, AI sendiri atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ini merupakan cabang ilmu komputer, pembelajaran, adaptasi dengan sebuah mesin dan perilaku. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Dimulai pada tahun 1956, kecerdasan buatan itu pertama kali diciptakan. Sedangkan pada 1950, eksplorasi topik, penyelesaian masalah, dan metode simbolik merupakan tujuan awal risetnya. Selanjutnya, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan si kecerdasan buatan tersebut agar bisa mempunyai nalar seperti manusia. Itu pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika. Nah, 10 tahun kemudian si Departemen Pertahanan Amerika ini pada tahun 1970 berhasil membuat proyek pemetaan jalan menggunakan kecerdasan buatan. Nah, pada tahun 2003 si Departemen Pertahanan Amerika ini berhasil membuat teknologi kecerdasan buatan atau AI, yaitu asisten pribadi sampai sekarang yang masih terus dikembangkan. Oke, kita ke soal teori yang kedua. Soal teori yang kedua merupakan membuat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, serta dataset, training set, dan testing set. Nah, kita mulai dari supervised learning. Supervised learning dalam bahasa Indonesia kita dapat artikan sebagai pembelajaran dengan adanya supervisor atau label tag pada data. Jadi, pada supervised learning, data-data akan diklasifikasikan menurut label yang sudah ada. Nah, contohnya, jika kita mempunyai sebuah film, sebut saja 5 film. Kita dapat mengklasifikasikan film tersebut apakah film ini bergenre romantis atau bergenre family atau bergenre animasi, misteri. Nah, dari film-film yang kita punya kita klasifikasikan menurut genrenya. Genre berarti kita labelnya adalah romantis, keluarga atau family, misteri, atau di animasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan, penyusunan bersistem pada golongan atau kelompok menurut kaidah atau standar yang berlaku. Selanjutnya ada regresi. Nah, regresi itu merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat. Nah, biasanya regresi ini
Pada analisis sederhananya, hubungan antar variabelnya bersifat linear. Regresi biasanya digunakan untuk ramalan atau prediksi. Selanjutnya ada unsupervised learning atau kebalikan dari supervised learning. Unsupervised learning merupakan klasifikasi tidak menggunakan label. Jadi dia kebalikan dari supervised yang menggunakan label atau tag. Nah, unsupervised learning ini dia mengklasifikasikannya atau mengkelompokkannya menggunakan atribut yang sama. Jadi, tiap data itu pasti memiliki atribut atau fitur-fiturnya. Nah, dia diklasifikasikan menurut kesamaan dari si atributnya. Jadi, kalau misal kita tetap membahas mengenai film tadi, dari 5 film yang kita punya, kita belum tahu mengenai film tersebut. Akhirnya kita akan melihat dulu filmnya. Selanjutnya setelah kita melihat film ini, kita dapat mengklasifikasikannya. Film ini baik, film ini menarik, atau film ini tidak menarik. Nah, selanjutnya ada mengenai dataset dan training set, serta testing set. Dataset sendiri merupakan kumpulan data yang diolah pada machine learning. Training set digunakan dalam pembuatan model machine learning-nya, sedangkan testing set yaitu pengujian performa dan kebenaran dari timbal balik dalam model machine learning tersebut. Coba kembali ke modulnya. Selanjutnya ada instalasi, di mana kita membuka http scikit-learn atau halaman scikit-learn-nya, website scikit-learn, untuk mencoba melakukan instalasi dan mencoba melakukan beberapa praktikum ya. Yang pertama yaitu instalasi library-nya. Kita coba cek dulu instalasinya. Kebetulan saya sudah mencobanya tadi. Di sini sudah tertera bahwa requirement already satisfied atau si library scikit-learn ini sudah terinstall. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba komplikasi dan uji coba, mengambil salah satu contoh ya. Ini kita ambil salah satu contohnya. An example. Nah, kita coba yang ini. Kita coba copy paste dia di Spider. Ini lalu kita running. Nah, ini hasilnya sesuai dengan ini. Ini dia sama seperti yang sudah kita running tadi ya. Selanjutnya kita mencoba untuk loading an example dataset. Kita buka lagi website Scikit-nya. Nah, dari kode yang ada kita coba di sini. Nah, saya sudah. Kita running. Nah, ini hasilnya ya. Jadi, di mana ada from sklearn, import dataset, di mana kita mengambil dari form library sklearn-nya, kita mengimport dataset, kelas dataset. Selanjutnya ada iris, dataset.lit.iris, di mana kita akan memasukkan dataset iris pada variabel yang bernama iris. Selanjutnya ada digit, dataset, load dataset. Kita memasukkan dataset digit ke variabel digit. Print digit data, kita memberikan akses ke fitur yang digunakan untuk mengklasifikasikan sampel dari digit ini. Sedangkan digit target ini info yang berhubungan dengan label. Digit image, data berupa array 2 dimensi. Oke, lalu kita
ke modul lagi. Setelah kita mencoba an example dataset ya. Selanjutnya kita ini sama hasilnya seperti yang sudah kita lakukan percobaan tadi pada spider. Selanjutnya kita melakukan learning and predicting, dimana kita membuka websitenya lagi. Sini ada learning and predicting. Nah, kita coba di spidernya sudah ada. Nah, kita coba running. Ini hasilnya ada angka 8. Dimulai dari kita mengimport library SFM. From skitlearn import SVM, kita import kelas SVM dari library skitlearn-nya. Digit dataset load digit, memuat dan memasukkan dataset digit ke variabel digit. CLF, SVM, SVC, gamma 0,001, C sama dengan 100, dimana kita menggunakan CLF sebagai parameternya, sedangkan SVM dan SVC sebagai kelasnya, sedangkan gamma sebagai parameter untuk menetapkan nilai secara manual. Selanjutnya ada CLF.feed digit data 1 minus 1, digit target minus 1, dimana CLF sebagai estimator parameter, feed sebagai metode, dan digit data sebagai item, minus 1 sebagai sintak yang menampilkan output ya. Selanjutnya ada print, CLF predict, digit data. Kita menggunakan CLF sebagai parameter, predict ini sebagai metodenya, digit data sebagai item yang menampilkan outputnya. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di spider tadi. Selanjutnya kita membahas mengenai model persistent. Kita langsung buka saja di spider model persistentnya. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya 00. Kita bahas mengenai kodenya. Dari form skitlearn import SVM, atau dari library skitlearn kita mengimport SVM. Selanjutnya masih dari library skitlearn kita import dataset. CLF sebagai CLF sama dengan SVM SVC gamma 0,001, C sama dengan 100. Di sini fungsinya untuk memanggil kelas SVC dan men-set argumen struktur SVC serta ditampung di variabel CLF. X, Y, dataset load iris, return X, Y true, yaitu kita meload atau menjalankan dataset iris, dan dataset ini ditampung di variabel X untuk data dan Y untuk target. Selanjutnya ada CLF.feed X, Y, dimana kita memanggil metode feed untuk melakukan training data dan argumen data dan target dari dataset iris tersebut. Sini kita import pickle, lalu kita panggil metode doom dengan argumen CLF yang ditampung di variabel S.
CLF pickle load, yaitu kita memanggil metode load dengan argumen S dan ditampung di variabel CLF2. Selanjutnya ada print CLF2 predict X 0.1, yaitu kita menampilkan hasil dari metode predict dengan argumen data variabel. Sedangkan selanjutnya yaitu from joblib import DOM load, dimana kita akan mengimport DOM dan load dari library joblib-nya. DOM CLF 1184.joblib memanggil metode loop dan argumen CLF-nya. Nah, di sini pada model persistent ini akan menghasilkan file .joblib. Di sini file .joblib-nya dengan nama npm saya 184.085. Sini print CLF menampilkan hasil dari metode predict dengan argumen data variabel X pertama. Jadi dari model persistent ini salah satu hasilnya yaitu file .joblib-nya. Nah, di sini sudah ada file .joblib-nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membaca selanjutnya. Nah, oke, latihan selanjutnya mengenai convention. Nah, convention ini kita dapat melihat kode program ini di website scikit-learn-nya tadi. Lalu kita bisa menjalankan di spider untuk melihat hasilnya ya. Ini dia convention. Jadi kita copy paste dulu kode-kodenya. Kita akan coba running terlebih dahulu. Oke, dia sudah berhasil ya. Kita mulai dari kita mengimport numpy atau kita aliaskan dia np. Terus from sklearn, dari library sklearn kita import random projection. Tekan print. Nah, di bawah sini juga kita akan mengimport dataset dari library sklearn-nya. Terus selanjutnya kita from sklearn.svm import svc dari library sklearn. Pada svm kita akan mengimport svc-nya. Selanjutnya ada reflecting and updating parameter, di mana kita akan mengimport numpy yang dialiaskan np. Selanjutnya ada kita pada library sklearn.svm kita mengimport svc lagi. Seperti ini, print from sklearn atau dari library scikit-learn-nya processing, kita import multilabel binarizer, jadi ada multilabelnya. Ini hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita coba lihat di sini hasilnya sama. Nah, poin ketiga mengenai error dan penanganannya. Jadi sebelumnya pada praktikum kemarin saya mendapatkan error di model persistent, yaitu name error CLF3 is not defined. Nah, error itu terjadi karena CLF3 belum dideklarasikan, jadi tidak bisa dipanggil karena ada typo ya, sebenarnya karena saya lupa mengetikkannya. Jadi solusinya kita harus mendefinisikan dulu dari CLF3 di baris kode sebelumnya sehingga nantinya akan dapat dipanggil. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.